Inggris sudah menyatakan niatnya untuk mengakui negara Palestina. Mereka menyusul Prancis yang sudah lebih dulu melakukan seruan serupa beberapa hari sebelumnya. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pun menyatakan bahwa negaranya akan segera mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Langkah berani Inggris ini pun menjadi sorotan dunia, bahkan menuai reaksi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sebab pernyataan Inggris itu terjadi tak lama usai Starmer bertemu Trump. Inggris dan Prancis adalah sekutu dekat Israel. Satu persatu sekutunya menyatakan sikap tegas. Lantas, apakah ini sinyal bahwa Israel pelan-pelan ditinggalkan? Keir Starmer menyatakan negaranya akan mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum PBB, kecuali Israel segera menyetujui gencatan senjata dan menunjukkan itikat untuk mendukung perdamaian jangka panjang. Dalam rapat kabinet pada Selasa 29 Juli 2025, Starmer memperingatkan kesabaran dunia terhadap situasi di Gaza mulai habis. So today, as part of this process towards peace, I can confirm the UK will recognise the State of Palestine by the United Nations General Assembly in September unless the Israeli government takes substantive steps to end the appalling situation in Gaza, agree to a ceasefire and commit to a long-term sustainable peace, reviving the prospect of a two-state solution. Starmer menegaskan sikapnya didorong oleh makin memburuknya situasi di Gaza dan makin menipisnya peluang untuk mewujudkan solusi dua negara. Ia juga memaparkan secara terperinci serangkaian persyaratan yang menurutnya harus dipenuhi jika ingin Inggris tidak mengakui Palestina sebagai berikut. PM Inggris itu juga menegaskan kembali tuntutan untuk Hamas, mulai dari membebaskan semua tawanan, lalu mendaftar untuk gencatan senjata, berkomitmen pada pelucutan senjata, dan tak akan memainkan peran apapun dalam pemerintahan Gaza. Pertanyaan selanjutnya, seberapa penting sebenarnya pengakuan Inggris terhadap Palestina ini? Pada dasarnya, pengakuan terhadap kedaulatan suatu negara merupakan langkah simbolis. Mengutip laporan The Guardian, hal ini merupakan pengakuan politik formal atas penentuan nasib sendiri Palestina, tanpa perlu terlibat dalam hal yang lebih rumit seperti penentuan perbatasan dan ibu kota. Pengakuan Palestina juga memungkinkan London menjalin hubungan diplomatik penuh, serta akan menempatkan duta besar Palestina di London dan sebaliknya duta besar Inggris di Palestina. Selama ini yang ada hanyalah kepala misi Palestina dan bukan duta besar. Para pendukung mengatakan pengakuan ini merupakan cara untuk memulai proses politik menuju solusi dua negara. Apalagi Palestina sebenarnya diakui oleh mayoritas masyarakat internasional. Mengutip Al Jazeera, Palestina diakui sebagai negara berdaulat oleh 147 dari 193 negara anggota PBB, alias sekitar 75% dari masyarakat internasional. Negara-negara kuat seperti China, India, dan Rusia sudah memberikan pengakuan. Di Eropa, mereka yang sudah mendeklarasikan dukungan adalah Siprus, Spanyol, Norwegia, Swedia, dan masih banyak lagi. Jika Inggris resmi memberi pengakuan, maka mereka akan menjadi negara G7 kedua setelah Prancis yang mengakui Palestina. Pernyataan dari Starmer membuka jalan bagi Inggris dan Prancis untuk sama-sama mengakui Palestina dalam sidang PBB di New York pada September mendatang. Prancis memperkirakan sejumlah negara Arab akan mengecam Hamas dan menyerukan perlucutan senjata untuk pertama kalinya. Kecaman ini dilakukan dalam upaya mendorong lebih banyak negara Eropa untuk ikut mengakui Palestina. Negara-negara Eropa yang belum mengakui Palestina mungkin akan menilai kembali posisi mereka dalam beberapa minggu mendatang.
Contohnya Belgia yang mengatakan akan menentukan kebijakannya pada bulan September. Sementara Jerman dan Amerika Serikat menegaskan hanya akan mengakui Palestina sebagai bagian dari solusi politik jangka panjang untuk konflik di Timur Tengah. Melansir BBC, setelah Keir Starmer mempertegas sikap Inggris untuk mengakui Palestina, Menteri Luar Negeri mereka David Lammy sempat menyinggung soal sejarah masa lalu antara Inggris dan Israel. Yaps, Inggris adalah dalang terbentuknya negara Israel. Mari kita kilas balik ke masa lalu. Jadi pada tahun 1917, Inggris merebut Yerusalem dari Kesultanan Utsmaniyah dan menguasai Palestina hingga 1948. Tapi karena tak mampu menangani perang skala penuh antara Arab dan Yahudi, Inggris menyerahkan tanggung jawab kepada PBB dan meninggalkan Palestina. Segera setelah itu, Perdana Menteri pertama Israel, David Ben-Gurion, mendeklarasikan kemerdekaan dan Israel berhasil mengalahkan invasi dari pasukan Arab. Tapi Israel tak akan berdiri jika tak ada deklarasi Balfour pada 1917 yang diinisiasi oleh Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, Arthur Balfour. Dokumen ini berisi janji Inggris untuk mendirikan negara bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Tapi salah satu poin dalam dokumen itu juga mengatakan tidak boleh ada tindakan yang merugikan hak-hak sipil dan agama dari komunitas non-Yahudi di Palestina. Nah, poin inilah yang menurut Lammy tidak ditepati oleh Israel lewat tindakan mereka di Gaza. Untuk memperbaikinya, caranya dengan menghidupkan kembali solusi dua negara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku tidak pernah membahas rencana soal pengakuan Palestina dengan PM Inggris Keir Starmer. Saat ditemui di Air Force One pada Selasa 29 Juli 2025, Trump menyebut pengakuan Starmer ke Palestina mengejutkannya. No, we never discussed it, surprisingly. It was never really discussed. Maybe a little bit at the news conference, but he was sort of discussing it with you. We never did discuss it. And we have no view on that. Sementara PM Israel Benjamin Netanyahu menyebut Starmer telah memberi penghargaan kepada Hamas. Pihak Kementerian Luar Negeri Israel juga mengatakan langkah Inggris merusak upaya untuk mencapai gencatan senjata di Gaza dan kerangka kerja pembebasan sandera. Pengakuan Inggris terhadap Palestina bukan sekadar diplomasi. Ini sinyal bahwa dunia mulai jengah. Ketika kata dua negara makin jarang terdengar di meja perundingan, Inggris justru menjadikannya syarat mutlak. Di satu sisi ini tekanan untuk Israel, di sisi lain peluang bagi Palestina. Tapi pengakuan tak serta-merta jadi perdamaian. Jika janji lama tak ditepati, luka akan tetap menganga. Dan jika suara negara besar mulai bergeser, bisa jadi ini awal dari babak baru, bukan hanya bagi Palestina, tapi juga peta kekuatan dunia yang sedang digambar ulang. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.